RAM 1220 263. Kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik, yang mana di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ya, baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, di sini kita akan menggunakan software IBM SPSS Static ya, buat melakukan uji asumsi klasik. Nah, di sini kita sudah punya data, ada kota, luas outlet, promosi sebagai X1 X2, lalu ada penjualan sebagai Y, di mana X1 X2 ini mempengaruhi penjualan apa tidak, kan? Kita buka aja langsung software SPSS-nya. Ya, sambil nunggu. Oke, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Di sini tadi ada kota, ada X1, X2, di sini Y. Kota pakainya string karena dia angka, desimalnya 0 aja. Ini scale. Oke, ini cukup seperti ini. Kita tinggal kopikan datanya di blok, Ctrl C, sini blok lagi, Ctrl F. Oke, untuk yang pertama itu dalam uji asumsi klasik itu uji normalitas. Caranya, langkah-langkahnya ke analis, regression linear, lalu Y masukkan ke dependent, X1 X2 masukkan ke independent, lalu kita ke plot, dependentnya di Y, lalu Z receipt di X. Jangan lupa ini centang, histogram, dan normal probability plot. Nah, ini untuk mengecek normalitas dengan grafik. Lalu langsung oke saja, maka akan keluar output grafik seperti ini ya. Untuk yang pertama dari tabel histogram itu jika bentuknya seperti lonceng, ini kan lonceng itu ke atas ke bawah. Nah, berarti dikatakan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga analisis regresi layak digunakan. Lalu di tabel normal plot of regression standaris residualnya juga, ya, berdasarkan gambar ini terlihat titik-titik menyebar di antara sekitar garis diagonal nih, ada titik-titik di antara garis diagonal. Karena itu dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal sehingga layak digunakan. Ya, lalu ada yang kedua, tes normalitas dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah dengan ke analis, regression linear. Nah, ini kita reset dulu, lalu masukkan Y ke dependent lagi, X1 X2 nya ke independent, lalu di kotak save kita centang standar dis ini, lalu klik continue dan oke. Maka akan tampil tabel baru ZRE1 ini. Nah, lalu langkah selanjutnya ke analis, descriptive statis, explore, masukkan standaris yang tadi ke dependent. Nah, lalu di tabel plot
kita centang normality. Nah, ini di uncentang aja, lalu continue. Oke. Maka akan muncul di tabel test of normality. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov standaris residual, nilai signya yaitu 0,2. Nah, karena nilai sig 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan residual terstandarisasi berdistribusi normal. Berarti data ini normal ya, ini normal ya. Itu untuk tes normalitas. Lalu yang kedua, tes multikolenialitas. Uji ini dilakukan dengan melihat tabel VIV. Nanti ya, langkah-langkahnya: klik analis, lalu regression linear. Ini reset lagi yang tadi, jangan lupa masukkan Y ke dependent, X1 dan X2 ke independent, lalu klik static, centang yang collinearity diagnostic ini, lalu klik continue dan oke. Maka akan ada output tabel koefisien. Nah, di sini di tabel koefisien itu nilai X1, nilai VIV dari X1 sama X2 ini ada di sini. Nilainya itu 2,206 untuk yang X1 dan X2-nya sama. Diketahui bahwa tabel sebesar 2,206. Nilai ini kurang dari 10, sedangkan nilai toleransinya ini 0,5453. Nilai ini lebih dari 0,1. Berdasarkan kedua nilai tersebut, VIV dan tolerance ini, kita dapat menyatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolenialitas pada model regresi. Ya, karena jika tabel VIV kurang dari 10, maka dapat dikatakan pada model tidak mengandung gejala multikolenialitas. Dan jika tabel tolerance lebih dari 1, maka tidak dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolenialitas. Ya, jadi kalau yang VIV-nya di bawah 10 dia tidak terjadi, kalau tolerance di atas 0,1 tidak terjadi. Kalau nilai VIV-nya lebih dari 10 terjadi multikolenialitas. Kalau nilai toleransinya di bawah 0,1 maka terjadi juga multikolenialitas. Karena ini nilainya sesuai, maka tidak terjadi multikolenialitas. Oke, selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ya, uji ini untuk mengetahui apakah varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama atau konstan. Langkah-langkahnya, kita klik analis, regression, linear, dan ini reset lagi. Masukkan Y ke dependent, X1, X2 ke independent, lalu klik plots. Di sini jpred masuk ke X, srecid masuk ke Y, lalu continue. Oke. Maka akan ada output tabel bintik-bintik seperti ini ya, berdasarkan pada tabel scatter plot
terlihat plot menyebar secara di atas maupun di bawah sumbu. Ini menyebar ini ya. Maka berdasarkan grafik tersebut, model regresi terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, ini menggunakan grafik. Tapi ada kelemahannya juga kalau menggunakan grafik ini. Menggunakan analisis grafik ini ada kelemahan, yaitu penilaiannya subjektif dan sulit diinterpretasikan jika jumlah pengamatannya sedikit. Oleh karena itu ada uji heteroskedastisitas lain dengan menggunakan metode Glaser. Nah, langkah-langkahnya: analisis regresi linier, masukkan ini reset lagi Y ke independen, X1 X2 ke independen, Y ke dependen ya. Lalu klik save. Nah, di sini kita centang unstandarized yang paling atas. Lalu klik OK, continue dan OK. Maka dia akan muncul tabel baru ini res 1. Nah, yang ini hapus aja dulu, udah nggak kepake. ZRE ini uji normalitas, hapus. Nah, ini tabel yang tadi baru. Lalu kita ke ke transform compute variable. Di sini kita klik abres, ketik abres. Lalu yang all ini kita cari ABS, ini klik 2. Lalu di yang tanda tanya nih biru yang standaris diklik 2 lagi. Nanti masuk ke sini, langsung OK aja. Nanti akan muncul tabel abres di sini, tabel baru ya. Lalu kita regresikan tabel abres ini. Kita masuk ke analis lagi, regresi linier, ini reset lagi. Nah, sekarang yang dependennya diisi sama abres, X1 X2 nya di independen. Lalu langsung aja klik OK. Maka akan ada output seperti ini di tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisien. Kita bisa lihat biaya X1 itu tadi luas outlet, X2 promosi. Di X1 ini luas outlet memiliki nilai signifikansi 0,375 yang ini. Sedangkan yang X2 nya promosinya 0,499. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Berarti sesuai antara uji Glaser dan uji grafik yang tadi yang atas ini, sama-sama tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya yang terakhir itu uji autokorelasi. Langkah-langkahnya analis regression linier, masukkan Y ke kotak dependen, X1 sama X2 ke kotak independen. Lalu plot ada di static, centang yang Durbin Watson. Lalu continue dan OK. Maka akan keluar output di tabel ini, model summary.
ada Durbin Watson-nya sebesar 2,180. Nah, untuk cara menghitung Durbin Watson-nya ada di sini. Dasar pengambilan keputusan Durbin Watson, jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 DL, maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Dan selanjutnya, lalu kita hitung nilai D-nya itu tadi di SPSS, di output Durbin Watson 2,180. D sama dengan D kecil aja, D sama dengan 2,180. N-nya sama dengan, N itu jumlah responden atau jumlah kotak ya. Sini ada 15, N-nya berarti 15. Ini buat mencari di tabel Durbin Watson nanti. Lalu nyari DL, DU, 4 min DL, 4 min DU. Ya. Ini diganti huruf kecil dulu. Biar enggak bingung. Oke. Untuk mencari DL sama DU ini kita bisa lihat di tabel Durbin Watson. Saya sudah download tabelnya. Ya, jadi ini tabelnya. Kita ambil yang N15, berarti baris apa ini? N15 ada di baris ini. Kita ambilnya yang K2 karena kita X1 sama X2, jumlah independennya ada 2. Kalau independennya 1 ambil yang K1, kalau independennya 2 K2, dan seterusnya. Karena di SPSS di data kita tadi ada X1 X2 ada 2, maka kita ambil yang K2, jumlah N-nya 15, maka jumlah DL-DU nya ini. Kita copy saja, ini yang DL nya, copy di sini. Ini yang DU nya, Ctrl C, Ctrl F. Kecil berarti, coba di ini 14. Ya, ini angka DL/DU dari tabel Durbin Watson. Nah, untuk nyari 4 DL nya tinggal dikurangi aja. 4 dikurangi, dihitung manual, 4 dikurangi ini, Ctrl C, ini dulu, lalu ini juga 4 dikurangi 1, di sini. Hasilnya di kalkulator dulu. Kalkulator 4 dikurangi 0,9455, hasilnya 3 opti di sini.
Oh ya. Sebentar, kalkulator. 4 dikurangi 0,9455 sama dengan 3,054. 3,054. Buat yang 4 DU nya 4 dikurangi 1,543, 3 angka aja cukup, sama dengan 2,457. Nah, jadi ini hasil D4DL 4DU. Nah, untuk mencari apakah data tersebut auto korelasi atau tidak, maka kita hitung satu-satu menggunakan dasar pengambilan keputusan yang ini. Oke, yang pertama di sini jika D kurang dari DL, D-nya segini, D-nya segini, D kurang dari DL, DL-nya segini, nah D kurang dari DL, ini udah nggak masuk, berarti yang untuk yang satu ini nggak dipakai karena D lebih besar dari DL, ini salah. Oke, lalu yang kedua, hipotesis kedua, DU kurang dari D, DU nya 1,54, kurang lebih kecil dari D, D nya DU di sini DU kurang dari D, D nya segini, ini benar, kurang dari 4DL 4DU, kurang dari 4DU. 4DU nya 2, ini. Apakah sesuai? DU 1,543 lebih kecil dari D, 2,180 lebih kecil dari D4 min DU 2,457. Ternyata ini benar. Berarti hipotesis yang kedua diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama itu uji normalitas berdistribusi normal, lalu ada uji multikolinearitas, kita lihat di tas. Nah, nilai toleran dan VAV-nya di bawah 10 dan di atas 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Lalu uji heteroskedastisitasnya
heteroskedastisitas. Nah, yang ini nilai sig di uji heteroskedastisitas bisa dilihat di atas 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Terdapat gejala heteroskedastisitas. Lalu yang keempat, yang terakhir tadi uji autokorelasi, tidak terdapat autokorelasi. Nih, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.